Halo Bor, lama tak berjumpa nih. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu, begitupun dengan saya. Di video kali ini saya tinggalkan Donghua terlebih dahulu dan akan merangkum sebuah anime yang menurut saya anime ini cukup bagus, yang dimana anime ini berjudul Hell Paradise Jigokuraku. Dan sedikit sinopsis dari anime ini yang menceritakan seorang ninja terkuat dari desa Iwagakure. Namun suatu hari ia dijebak oleh temannya hanya karena ia ingin berhenti dari pekerjaan ninjanya, yang dimana pekerjaan seorang ninja ialah membunuh dan membunuh, dan ia pun sampai dijuluki si Hampa yang selalu membunuh brutal dengan tanpa perasaan. Dan karena jebakan temannya tersebut, ia pun berencana dihukum mati. Namun sebelum saya lanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subrek supaya Mimin segera mendapatkan cuan dan semangat terus uploadnya. Oke, mari kita ke ceritanya. Di awal cerita kita dibawa ke sebuah penjara dan ada MC kita di dalam sel tersebut, dan ia bernama Gabimaru si Hampa, yang dimana ia sedang diinterogasi oleh seseorang samurai yang bernama Yadama Asemon Sagiri. Kita panggil saja Sagiri. Dan di sini tugas Sagiri mengawasi dan mencatat semua hal tentang Gabimaru yang tidak bisa dibunuh oleh pihak desa. Lalu kita juga diperlihatkan eksekusi Gabimaru sebelum dibawa ke dalam sel, yang dimana ia ingin dihukum mati dengan menggunakan api, dan metode ini dianggap eksekusi paling menyiksa di desa tersebut. 家計は本来放火犯に適用される。これだけの炎でも。 Namun di eksekusi itu Gabimaru masih belum dapat dibunuh. Gabimaru pun dimasukkan ke dalam penjara dan menunggu eksekusi selanjutnya. Dan Gabimaru juga menjawab pertanyaan Sagiri tentang masa lalunya, bahwa keluarganya dulu dibunuh oleh kepala desa saat ia masih bayi, dan Gabimaru sendiri tidak tahu alasannya. Dan Gabimaru juga mengatakan alasan dia tertangkap, yang dimana ia hanya ingin meninggalkan desa. Namun Gabimaru dikhianati temannya sendiri saat bertugas dan ia pun tertangkap, yang dimana pada saat itu meninggalkan desa adalah pantangan di Iwagakure. Dan lalu kita juga diperlihatkan eksekusi lain dari eksekusi api, yang dimana eksekusi ini korban akan diikat kedua kakinya dan tali tersebut akan ditarik oleh seekor sapi yang sudah terikat pada tubuhnya. Namun lagi-lagi eksekusi tersebut belum dapat membunuh Gabimaru. Lalu Sagiri yang mengawasi di sana pun curiga bahwa Gabimaru masih melawan saat mau dieksekusi. Dan Sagiri yang melihat itu pun kembali menanyakan alasan apa yang membuat Gabimaru meninggalkan desa. Gabimaru pun menjawab pertanyaan Sagiri, yang dimana di desanya Gabimaru dipaksa untuk menikahi putri dari kepala desa itu sendiri. Dan Gabimaru pun menganggap putri tersebut sangatlah bodoh dan selalu mengekang Gabimaru untuk berbuat baik dan good attitude. Dan putri tersebut juga membawa Gabimaru ke jalan yang lurus. Gabimaru pun mengatakan bahwa ia sangat muak dan bingung dengan putri tersebut. Gabimaru juga khawatir jika terus seperti ini kemampuannya akan tumpul. Dan sebab itulah ia meminta izin kepada kepala desa untuk meninggalkan tanah kelahirannya tersebut. Namun pada saat itu kepala desa meminta untuk melakukan pekerjaan terakhir sebelum Gabimaru pergi, dan disinilah Gabimaru dikhianati oleh teman-temannya. Namun pada saat itu Gabimaru mengira bahwa semua itu adalah perintah dari kepala desa. Lalu singkat cerita malam pun tiba. Gabimaru yang berada di penjara terngiang-ngiang oleh perkataan Sagiri yang mengatakan jika ia ingin dibunuh, kenapa ia masih saja melawan. なぜおとなしく死なない？今も抵抗していたように見えます。 Lalu keesokan harinya Gabimaru juga masih selamat dari eksekusi direbus hidup-hidup dalam kuali, yang dimana kuali tersebut sampai hancur karena saking panasnya. Namun hal tersebut tak terjadi dengan Gabimaru. は持たなかった。370度以上で自然発火する。貴様、なぜ死なんのだ。どうして死なない？ Setelah eksekusi rebusan tidak berhasil, Gabimaru dibawa menuju eksekusi selanjutnya, yang ternyata eksekusi tersebut akan dilakukan langsung oleh Sagiri, yang dimana Sagiri ternyata adalah pembunuh bayaran yang berasal dari Yamada Asaemon, yaitu sebuah nama bisnis dari Ronin klan Yamada. Dan di sini pun Gabimaru dibuat ketakutan karena ia dapat melihat sekilas masa depan Sagiri dapat memotong lehernya. Sagiri殿、早くこいつ。なぜ避けるのですか。
Namun di sini Gabimaru terbelenggu oleh pikirannya karena dirinya malah menghindar saat ingin dibunuh, padahal ia mengatakan ingin segera mati. Tapi di sini Sagiri mengatakan bahwa di dalam Gabimaru memang terdapat kekosongan yang sangat besar. Namun Sagiri juga tahu bahwa di dalam hati Gabimaru masih ada yang dicintainya, yaitu istrinya. Sontak Gabimaru yang mendengar perkataan itu pun langsung menyerang Sagiri karena Gabimaru menganggap bahwa dirinya itu kosong dan hampa. 図星ですね。 Namun di pertarungan, Gabimaru mengingat saat masih bersama istrinya, yang dimana istrinya lah yang selalu menganggap Gabimaru spesial dan tidak memiliki hati yang hampa. Dan Gabimaru juga sangat tenang saat bersama istrinya. Dan pada saat itu, Gabimaru mencoba berhenti mencari nafkah dengan cara membunuh orang dan ingin hidup tenang bersama istrinya. Yang ternyata Gabimaru pada saat itu meminta izin kepada ayah istrinya yang juga kepala desa untuk membuat hidup baru yang tenang bersama istrinya dan meninggalkan desa. Seolah-olah sudah mendapatkan izin dari kepala desa. Ternyata Gabimaru dikhianati dan menjadi buronan dari pihak desa. Dan di pertarungan ini Gabimaru mengatakan kepada Sagiri bahwa hidup bersama istrinya adalah hal yang tidak akan terwujud. Namun di sini Sagiri langsung memperlihatkan kepada Gabimaru bahwa semua itu bisa terwujud lewat selembar kertas pengumuman dari kesagunan Sagiri yang bertuliskan bahwa kejahatan apapun akan diampuni. Dan di surat itu juga tertulis bahwa Shogun sendiri akan memberi perlindungan jika mendapatkan surat tersebut. Dan Sagiri pun langsung mengatakan jika Gabimaru ingin mendapatkan surat tersebut, ia harus mengikuti sebuah syarat, yang dimana Gabimaru harus pergi ke dunia lain, yaitu Shinsengkyo, yaitu dunia yang penuh kesuburan dan kegembiraan tanpa adanya rasa sakit. Dan sejak zaman dulu Shinsengkyo dikenal sebagai surga, sisi lain, dan negeri kayangan. Di Shinsengkyo juga dikatakan bahwa terdapat ramuan yang bisa memberi keabadian, dan kesagunan menginginkan ramuan tersebut dan terus mengirimkan tim pencari ke dunia Shinsengkyo. Akan tetapi tim yang dikirimkan ke sana selalu tidak pernah kembali, dan selaginya kembali ia penuh dengan bunga. Namun di sini para cecunguk yang melihat itu tidak setuju karena membiarkan Gabimaru hidup. Gabimaru yang masih punya hati dan ingin selalu hidup bersama istrinya pun menerima tawaran Sagiri tersebut. Dan Gabimaru juga langsung menunjukkan ninjutsunya karena beberapa waktu lalu Sagiri ingin melihat kekuatannya tersebut. Ya, inilah ninja Kuchiyose no Jutsu. Disinilah Gabimaru dengan hitungan detik langsung membunuh cecunguk-cecunguk tersebut. Lalu Gabimaru pun mengikuti Sagiri untuk mendapatkan impiannya tersebut. Lalu kita diperlihatkan Sagiri sebelum resmi menjadi anggota Asaemon. Ya, kisahnya. Yang dimana waktu kecil ia selalu melihat pemandangan orang mati yang ditebas oleh sebuah katana. Dan di saat itu ia juga melihat ayahnya yang bernama Asaemon Kizichi yang diminta seseorang untuk membunuh orang tersebut. 果たしてその話かは Dan pada saat itulah tebasan dari ayahnya menjadi tujuan Sagiri. Lalu saat sudah dewasa, Sagiri langsung diminta untuk menebas seseorang. Akan tetapi saat sudah berhasil menebas dengan sempurna, Sagiri selalu dihantui oleh rasa takut pada dalam dirinya. Lalu kita dibawa ke tempat yang dimana semua kriminal yang akan mengikuti kompetisi dikumpulkan menjadi satu, termasuk Gabimaru. Dan di tempat tersebut semua kriminal langsung dihadapkan dengan pemimpin Tai Shogun ke-11, yaitu Tokugawa Nariyoshi. Dan di sini juga dijelaskan jika ada yang bisa membawa ramuan dengan hidup-hidup, ia akan mendapatkan kebebasan. Lalu setelah itu mereka mengeluarkan seseorang yang telah kembali dari dunia Shinsengkyo. Dan para kriminal pun disuruh membuka penutup matanya untuk melihat orang tersebut. Para kriminal yang melihat itu pun ketakutan dan membantah ingin keluar saja dari kompetisi ini. Dan salah satu dari mereka pun dengan santainya ingin pergi. Namun tiba-tiba
Iya, kepala orang tersebut langsung ditebas oleh salah satu orang Asaemon. Dan lalu panitia pun juga mengatakan bahwa di kompetisi ini mereka akan diawasi oleh seorang samurai. Dan jika bersikap seenaknya akan langsung ditebas oleh samurai tersebut. Lalu panitia juga mengatakan jika mereka ingin pergi ke pulau tersebut, para kriminal harus mengurangi jumlahnya karena kapasitas kapal mereka terbatas. Dan tanpa aba-aba pun mereka semua langsung membunuh satu sama lain untuk mendapatkan slot mereka. まあそう取られても仕方あるまい。殺し合えってことだよ。これかなこれかな今のご時世いいの。 Namun kita dialihkan kepada Sagiri yang selalu ditekan oleh perkataan seniornya yaitu Aizen, yang mengatakan kepada Sagiri bahwa Sagiri tidak cocok di pekerjaan ini karena Sagiri dianggap Aizen mempunyai rasa takut pada dalam dirinya. Lalu Sagiri mengingat pada masa kecilnya yang selalu melihat orang mati, begitupun saat dia sedang makan. Dan di waktu kecil Sagiri selalu dijauhi oleh teman-temannya hanya karena latar belakangnya dari keluarga Asaemon yang selalu membunuh orang. Setelah itu para kriminal yang melihat bahwa ada seorang samurai perempuan pun mencoba menyerangnya dan berencana kabur dari tempat tersebut. Namun di sini Sagiri mencoba terus untuk melawan rasa takutnya dan membunuh para kriminal itu. なれば首切りの業からは逃げられない。 Lalu di saat Sagiri diselimuti rasa takut setelah membunuh para kriminal itu, tiba-tiba Gabimaru berbicara bahwa membunuh seseorang tidak mungkin akan baik-baik saja. Dan di sini Gabimaru berbicara langsung di depan Tokugawa Nariyoshi, yang dimana Gabimaru menanyakan apakah tidak ada cara lain selain membunuh untuk menuju pulau tersebut. Sontak penjaga yang melihat Gabimaru sedekat itu dengan yang mulianya pun menyuruh para kriminal untuk membunuhnya. Dan siapa yang dapat membunuhnya akan dapat langsung tiket menuju pulau Shinsenkyo. Dan di sini pun Gabimaru menunjukkan kehampaannya. そこ動くんじゃねえぞ。あー、やだ。殺すか。Dan setelah itu bagian dari banyaknya kriminal pun telah terpilih siapa saja yang akan menuju pulau tersebut. Dan orang-orang tersebut terdiri dari Asesoubei yang merupakan raja bandit, lalu Tamiya Gentet, Susai pemburu 100, Keiun gila, lalu Nurugai dari Sanka, Hurubo si doa pembunuh, lalu jagoan kita Gabimaru si hampa. Setelah itu Agaginu, Yurijiha, lalu raksasa dari Bizen, Rokurota, dan yang terakhir Moromakia si murtad. Dan mereka semua akan diawasi oleh Asaemon. 南海に浮かぶ秘境の島へ赴き Singkat cerita, Gabimaru telah sampai di pulau tersebut yang juga diawasi oleh Sagiri. Namun di sini Gabimaru melepas ikatan yang berada di tangannya. Sagiri yang melihat itu pun menyuruh Gabimaru untuk nurut kepadanya dan kembali mengikat tangannya karena hal tersebut dianggap Sagiri sebagai aturan kesaugunan. 手縄のままなんて無茶だろ。けなさい。いやいやいや、無茶でもそれが上位です。わかったわかった。 Dan di sini pun Gabimaru mencoba menuruti perkataan Sagiri hanya karena Gabimaru akan melakukan apa saja demi istrinya. Namun di saat Sagiri ingin memasang kembali ikatan tangan Gabimaru, tiba-tiba あまり無茶は言わんでくれ。びっくりした。大丈夫なんですか？まあ。一人目撃ち取ってやる。 Loh, malah datang salah satu kriminal yang bernama Keiun. Keiun juga diawasi oleh salah satu Asaemon yang bernama Kiso. Keiun yang datang dan langsung menyerang Gabimaru membuat Gabimaru terpental. Namun di sini Gabimaru malah menanyakan tangannya Keiun yang tidak terikat sama sekali. あいつ手縄してないじゃん。相変わらず硬いな、さぎりは。手縄はどうしたんですか？騎将殿。ほらほら、
バカバカしい。 Melihat itu, Sagiri tetap kokoh untuk tidak melepaskan ikatan tali pada tangan Gabimaru, dan ternyata di sini Kaion datang hanya untuk menantang Gabimaru dan ingin menguji semua senjata yang ia punya. Gabimaru pun tidak punya pilihan lain dan meladeni Sekiun ini. Namun di sini Gabimaru tetap bertarung dengan tangan terikat dan pertarungan pun terjadi. Ya やっぱりやりづらいよ手縄だ。一撃。ここからだ。 Dan singkat cerita, Gabimaru menang dengan mudah yang masih dalam keadaan tangan terikat. Lalu kita dibawa ke tempat lain yang dimana Asaemon dengan kriminalnya baru tiba di pulau. Namun hal tak terduga pun terjadi. 空腹か、六郎太。 Begitulah realita di dunia ini. Kriminal yang bernama Rokurota membunuh Asaemon yang mengawasinya. Dan lalu kita juga diperlihatkan beberapa kriminal lainnya yang sudah terbunuh oleh kriminal yang lain. 所詮お前らは消耗品。図らず一人に通告後にはもう半分。 Dan lalu kembali lagi dengan Gabimaru dan Sagiri, yang di sini Gabimaru menyerang Sagiri hanya karena Gabimaru tidak ingin membawa pengganggu. やはり。 せめて苦しませずに殺そうと思ったのだが。 悪いが死んでくれ。恨みはないがお主は枷だ。即刻処刑すべき。わしは何をためらってる。なのに。 Namun di sini Gabimaru tidak dapat bertarung dengan jati dirinya karena setelah bertemu istrinya, hati Gabimaru kembali memiliki perasaan, dan di pertarungan ini Gabimaru mencoba memaksa perasaannya tersebut. 全く厄介だ心ってやつは。まただ。これは弱さだ。相手は凶暴な資材人。 Dan di sini Gabimaru memojokkan Sagiri yang tinggal dibunuh saja. Akan tetapi Gabimaru tidak dapat melakukannya hanya karena hatinya kembali seperti orang normal yang memiliki perasaan setelah bertemu istrinya. Lalu Sagiri yang melihat Gabimaru pun mengerti bahwa Gabimaru sedang menahan sesuatu yang sama seperti Sagiri alami karena mereka berdua adalah seorang pembunuh. 何かに耐えるような目をしていた。何も感じないはずだろ。情を持った人間だった。 Gabimaru yang tidak bisa membunuh Sagiri pun menganggap bahwa dirinya telah lemah. Namun di sini Sagiri mengatakan bahwa hal tersebutlah yang merupakan benih kekuatan bagi Gabimaru. Dan jika Gabimaru tidak lari dari perasaannya sendiri, itu adalah kekuatan. Sontak Gabimaru pun mengingat perkataan yang istrinya sampaikan. Dan di sini Sagiri mengatakan bahwa dirinya akan mendukung Gabimaru jika dirinya akan berubah. Dan Sagiri ingin melihat langsung perubahan itu. 私はそれを見届けたい。 どうか私に見せてください。かつてのあなたとは違うのだから。 Lalu Shin berpindah ke tempat salah satu kriminal yang dimana kriminal tersebut langsung memotong tangannya setelah digigit oleh seekor kupu-kupu. Dan mereka berdua juga dikejutkan dengan makhluk-makhluk aneh yang menghuni hutan tersebut. Namun selesai. Segini dulu bor alur cerita dari Jigoku Raku. Dan cerita selanjutnya Mimin masih menunggu episode barunya keluar. Dan mohon maaf jika video Mimin kurang menarik. Dan saya SI Channel, dadah, matur suwun.